Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rumanti Justina Lede, peserta Diklat PKA Angkatan ke-16 tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT untuk menyampaikan presentasi aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan melalui implementasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sitilik Sarai di Inspektorat Daerah Kabupaten Saburai Jua. Sebelum saya menyampaikan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi, saya akan menayangkan profil singkat Inspektorat Daerah Kabupaten Saburai Jua, tempat saya bertugas. Profil kinerja organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Saburai Jua. Visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visi RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026. Mewujudkan Kabupaten Saburai Jua yang bersatu, maju, dan bermartabat. Fokus misi Inspektorat. Meningkatkan kualitas layanan publik dan birokrasi yang bersih, efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuan: meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Sasaran: meningkatnya integritas aparatur menuju sarai jujur. Strategi: pengawasan berbasis risiko, pemetaan SDM sesuai kompetensi, penyediaan sarana dan prasarana, RKBMD. Inspektorat Daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Saburai Jua. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Saburai Jua, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Saburai Jua mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah memiliki 2 irban dan 1 sekretariat dengan jumlah pegawai 27 orang yang terdiri dari 15 orang PNS, 1 orang P3K, 8 orang CPNS, dan 3 orang tenaga kontrak. Terdapat 2 jabatan irban yang lowong yaitu Irban 1 dan Irban 4. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, perumusan kebijakan, dan program pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional, pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pelaporan serta penyusunan laporan tindak lanjut hasil pengawasan. Irban 2 mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian. Irban 3 mempunyai tugas pokok melaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bagian umum, bagian organisasi, dan bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat Inspektorat Daerah dan inspektur pembantu sesuai keahlian dan kebutuhan. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu,
namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Tobias Uli, MSI, Wakil Bupati Sabure Jua. Dengan ini saya menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi dari masing-masing peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA Angkatan 16 tahun 2025 dari Kabupaten Sabure Jua. Saya juga memberi apresiasi terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan aksi perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi dalam membangun budaya kerja yang inovatif dan responsif demi mewujudkan Sabure Jua yang lebih maju dan sejahtera. Tetap semangat dan sukses selalu untuk semua peserta dan BPSDM DNTT sebagai penyelenggara PKA. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Aksi perubahan ini merupakan wujud nyata komitmen saya sebagai peserta PKA dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang adaptif, akuntabel, berbasis digital, khususnya dalam lingkup pengawasan internal pemerintah daerah. Latar belakang dari aksi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, pengawasan menjadi aspek penting. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dan Permendagri 12 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sabure Jua masih bersifat manual dan tidak terintegrasi. Ini menghambat pelaporan untuk memperlambat pengambilan keputusan dan menurunkan efektivitas pengawasan. Capaian TLHP terhadap rekomendasi BPK RI juga masih di bawah target minimal untuk mempertahankan opini WTP. Sebagai solusi, dikembangkan aplikasi Citilik Sarai, sebuah sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan, menyediakan pelacakan real-time, meningkatkan koordinasi antar OPD, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas. Aksi perubahan ini sejalan dengan Asta Cita Presiden poin 7 tentang reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Untuk itu, kami merancang aksi perubahan dengan tujuan utama mewujudkan sistem pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui implementasi aplikasi Citilik Sarai guna mendukung penguatan pengawasan internal, peningkatan akuntabilitas perangkat daerah, serta reformasi birokrasi berbasis teknologi di Kabupaten Sabure Jua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ketua DPRD Sabure Jua, Raedin Saputra Manulado. DPRD Kabupaten Sabure Jua menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan oleh peserta pelatihan kepemimpinan administrasi PKA Angkatan 16 tahun 2025. Kami melihat aksi perubahan ini sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Harapan kami hasil dari aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi contoh baik bagi OPD lain ASN lingkungan pemerintah Kabupaten Sabure Jua. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Rencana pelaksanaan aksi perubahan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, jangka pendek 0 sampai 2 bulan. Fokus persiapan awal dan uji coba sistem. Tahapan persiapan perencanaan 1. Analisis kebutuhan dan identifikasi masalah. Yang kedua,
Sosialisasi kepimpinan dan OPD. 3. Pembentukan tim pelaksana dan teknis. Keempat, penyusunan rencana kerja implementasi. Tahapan pelaksanaan. Penyiapan infrastruktur dasar, desain awal, dan instalasi aplikasi Citilik Sarai. Tahap evaluasi, uji coba terbatas sistem, melakukan uji coba terbatas di beberapa OPD, sekaligus mengumpulkan umpan balik dari hasil uji coba. Evaluasi rencana akhir, yaitu melakukan evaluasi kendala teknis dan langkah perbaikan berdasarkan hasil uji coba lapangan. Output kunci, prototipe sistem, dukungan pimpinan, dan rekomendasi awal. 2. Jangka menengah 2-6 bulan. Fokus, implementasi terbatas dan penguatan kapasitas. 1. Finalisasi desain sistem, penyusunan modul pelatihan. 2. Pelatihan admin, input data awal dan uji coba di OPD percontohan. 3. Implementasi terbatas dan evaluasi hasil pengumpulan awal. Output kunci, sistem diuji secara terbatas, data awal masuk dan pelatihan dilaksanakan. 3. Jangka panjang 6-12 bulan. Fokus, implementasi penuh dan keberlanjutan. 1. Penyempurnaan sistem dan rencana implementasi penuh ke seluruh OPD. 2. Pelaksanaan implementasi penuh dan bimbingan teknis lanjutan. 3. Monitoring berkala penyusunan SOP dan laporan akhir aksi perubahan. Output kunci, sistem berjalan penuh, SOP siap, dan laporan resmi aksi perubahan. Kegiatan yang telah dilakukan pada milestone jangka pendek. 1. Analisis kebutuhan dan identifikasi masalah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, tanggal 19 Mei tahun 2025 di ruang Inspektorat Daerah Kabupaten Saburai Jua. Project Leader bersama tim memetakan kondisi pemantauan TLHP yang masih manual, serta mengidentifikasi permasalahan utama seperti keterlambatan pelaporan, kesulitan koordinasi, dan tidak tersedianya data real-time. Hasil kegiatan ini menjadi dasar perumusan solusi digital melalui pengembangan Citilik Sarai, guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengawasan. 2. Sosialisasi kepada pimpinan dan OPD. Pada tanggal 26 Mei tahun 2025, bertempat di ruang kerja Sekda Kabupaten Saburai Jua, telah dilaksanakan sosialisasi aksi perubahan Citilik Sarai yang dihadiri oleh Sekda, mentor, inspektur daerah, dan perwakilan OPD. Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman dan dukungan terhadap implementasi sistem, menyampaikan urgensi digitalisasi pemantauan TLHP, serta memperoleh komitmen awal yang dibuktikan dengan surat dukungan pimpinan. 3. Pembentukan tim pelaksana dan tim teknis. Pada tanggal 26 Mei tahun 2025, bertempat di ruang rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Saburai Jua, telah dilakukan pembentukan tim pelaksana dan tim teknis aksi perubahan Citilik Sarai. Tim ini dibentuk melalui diskusi internal dan ditetapkan secara resmi melalui surat tugas Inspektur Daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan aksi berjalan terstruktur, dengan pembagian tugas yang jelas antara tim pengelola aksi dan tim pengembang teknis sistem informasi. 4. Uji coba terbatas. Pada tanggal 11 Juli tahun 2025, telah dilaksanakan uji coba terbatas aplikasi Citilik Sarai bertempat di ruang kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Saburai Jua. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Saburai Jua, Inspektur Daerah, serta perwakilan dari beberapa organisasi perangkat daerah, OPD, yang menjadi bagian dari pilot project. Uji coba ini bertujuan untuk menguji fungsionalitas awal sistem, mengidentifikasi kendala teknis, serta mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna. Para peserta melakukan simulasi penginputan data tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menilai kemudahan serta kejelasan fitur yang tersedia.
Kegiatan ini juga menandai komitmen bersama dalam mendorong transformasi pengawasan berbasis digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Saburai Jua. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Sekretaris Daerah Kabupaten Saburai Jua, Septenius Bulalobo SHM Hum, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi yang dilakukan oleh peserta pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 16 tahun 2025 asal Kabupaten Saburai Jua. Harapan saya, aksi perubahan diimplementasikan secara berkelanjutan dapat menciptakan perubahan yang berdampak serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Saburai Jua. Sukses selalu untuk teman-teman peserta dan BKPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penyelenggara PKA. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Tampilan aplikasi Citilik Sarai. Tutorial Citilik Sarai. Citilik Sarai menjadi terobosan penting bagi kami di Inspektorat. Proses pemantauan hasil pengawasan kini jauh lebih efisien dan terintegrasi. Kami bisa langsung melihat progres tindak lanjut dari setiap OPD secara real time. Ini langkah besar menuju pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Publikasi aksi perubahan. Berikut adalah uraian keterkaitan mata pelatihan dengan aksi perubahan berjudul Optimalisasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan melalui Implementasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Citilik Sarai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Saburai Jua. Membina kerjasama tim. Aksi ini melibatkan kolaborasi lintas fungsi, Inspektorat, OPD, IT, pimpinan. Pelatihan mendukung pembentukan tim yang solid dan sinergis. 2. Mengaktifkan transformasi digital di sektor pemerintahan. Citilik Sarai adalah bentuk konkret digitalisasi pengawasan. Pelatihan memperkuat perencanaan, pendampingan, dan adaptasi digital. 3. Membangun branding organisasi pemerintah. Sistem ini membentuk citra inspektorat yang modern, transparan, dan adaptif. Pelatihan membantu menjadikan inovasi sebagai bagian dari reputasi kelembagaan. Ketiga, pelatihan ini memberi dasar kuat bagi keberhasilan aksi perubahan agar tidak sekadar teknis, tetapi strategis dan berkelanjutan. Demikian presentasi aksi perubahan yang saya sampaikan dengan judul Optimalisasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan melalui Implementasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Citilik Sarai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Saburai Jua. Aksi ini merupakan wujud nyata komitmen untuk menghadirkan pengawasan internal yang lebih efisien, transparan, akuntabel melalui transformasi digital. Dengan dukungan pimpinan, kolaborasi OPD, serta bimbingan dari para mentor dan coach, saya yakin bahwa Citilik Sarai akan menjadi penggerak perubahan menuju pengawasan yang modern dan berdampak nyata. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji Dr. Andus Johan Burmoloban MSI, Ibu Coach Titik Kristinawati SPDI MA, Bapak Mentor Insinyur Titus Bernardus Duri, teman-teman kelompok 3 PKA Angkatan 16 tahun 2025, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan aksi perubahan ini. Mari kita bersama-sama membangun pengawasan yang adaptif dan responsif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Citilik Sarai, tindak lanjut cepat, pengawasan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Semangat untuk perubahan. Sekian dan terima kasih. Si Tilik Sarai adalah solusi. Melalui implementasi sistem informasi tindak lanjut hasil pengawasan, Si Tilik Sarai, berbasis web pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Rejua merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.